Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul Speed 2014. Film ini dibintangi oleh James McAvoy yang memiliki kepribadian ganda sebanyak 24. Mau tahu ceritanya? Yuk langsung saja. Di awal film diperlihatkan seorang wanita bernama Casey yang menyendiri dari keramaian. Rupanya, Casey ini adalah seorang remaja yang antisosial. Ketika pesta di sana sudah selesai, mobil jemputan Casey mogok, dan akhirnya dia menerima tawaran ayah Claire untuk mengantarkannya pulang, juga bersama satu temannya yang lain, yaitu Marcia. Sementara ayahnya Claire merapikan barangnya di bagasi, Claire, Casey, dan Marcia menunggu di dalam mobil. Tiba-tiba, seseorang yang tidak mereka kenal menyerang ayah Claire dan menculik mereka bertiga. Belakangan diketahui identitas orang tersebut ternyata adalah Kevin Wendell Crumb. Kevin kemudian membawa ketiga cewek cantik ini ke sebuah basement, di mana mereka tidak mengalami penyiksaan dan sejenisnya, melainkan mereka malah dilayani seperti tamu, disediakan makan, dan juga mengajarkan mereka menjaga kebersihan ruangan. Di tempat lain, Dr. Karen bertemu seseorang yaitu bernama Barry. Ternyata, Barry ini adalah Kevin. Barry merupakan satu kepribadian lain dalam tubuh Kevin. Dia adalah seseorang yang memiliki bakat dalam bidang fashion design. Kembali ke ruangan, di mana Claire, Marcia, dan Casey disekap. Mereka mengintip di ruangan sebelah dan merasa ada seorang wanita di ruangan tersebut. Mereka pun berteriak meminta tolong. Dan ternyata yang membuka pintu itu adalah Kevin lagi yang memiliki kepribadian sebagai Patricia. Patricia kemudian meyakinkan mereka bahwa Dennis tidak akan menyentuh atau mengotori mereka. Ternyata, Dennis ini adalah kepribadian tadi yang menculik mereka. Sementara itu, Dr. Karen yang memang sudah tahu bahwa Kevin sebenarnya memiliki 23 kepribadian yang berbeda dalam dirinya, dan menemukan sebuah fakta bahwa Dennis kini menjadi karakter yang paling dominan dalam tubuh Kevin, dan dia pun bisa mengendalikan kapan saja kepribadian lainnya muncul. Namun, Barry tidak pernah mengizinkan Dennis dan Patricia untuk muncul karena sifat buruk mereka. Dan terutama karena kepercayaan Dennis dan Patricia terhadap satu kepribadian yang menyeramkan lainnya, yaitu The Beast, yang akan menjadi kepribadian ke-24 dalam tubuh Kevin. Setelahnya, Dennis datang lagi ke ruangan dan menegur mereka untuk menjaga kebersihan ruangan dan kamar mandi mereka. Dennis juga memberitahu bahwa dirinya diperintahkan untuk menculik mereka untuk dijadikan makanan. Sementara itu, di pertemuan berikutnya dengan Dr. Karen, Dennis akhirnya mengakui dirinya sebagai alter ego yang paling dominan sekarang. Di sini pula telah ketahuan bahwa ternyata ada konflik internal di antara 23 kepribadian yang ada dalam diri Kevin. Kembali ke basement, kepribadian lainnya muncul, yaitu Hedwig, yang sebagai bocah. Dia pun memeluk Casey untuk menemaninya tidur.
Dokter Karen kemudian mengunjungi tempat Kevin setelah menerima pesan beruntun dari Barry. Di sini Dennis menjadi karakter yang dominan dan akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sudah pernah bertemu dengan The Beast. Dennis juga mengungkapkan bahwa dia akan pergi menyebut The Beast. Dokter Karen kemudian menyadari bahwa memang ada konflik internal antara kepribadian Kevin. Kemudian dia berpura-pura pergi ke kamar mandi dan akhirnya menemukan Claire yang terkunci di ruangan. Dennis pun kemudian menyusul dan membius Dokter Karen. Dennis lalu pergi ke stasiun kereta dan akhirnya dia menemukan kepribadian yang ke-24, yaitu The Beast. Anggap saja ini Hulk, tapi versi pelit budget ya. Sementara itu, Casey berhasil keluar dari ruangannya dan mencari cara untuk keluar dari gedung tempatnya disekap. Dia kemudian menemukan Marcia dan Claire yang sudah dimangsa oleh The Beast. Casey lalu menemukan catatan dari Dr. Karen yang sebelumnya sudah dibunuh oleh The Beast. Catatan tersebut bertuliskan panggil nama lengkapnya Kevin Wardell Crumb. Tidak lama setelahnya, akhirnya The Beast mendekati Casey dan Casey menyebutkan nama lengkapnya. Dan benar, akhirnya kepribadian asli Kevin kini kembali. Setelah mengetahui situasi yang sebenarnya, Kevin sudah tidak lagi memegang kendali selama 2 tahun belakangan ini. Kevin akhirnya memberikan petunjuk pada Casey untuk membunuhnya dengan senapan yang ia sudah sembunyikan. Kemudian, kepribadian Kevin pun dilenyapkan oleh Hedwig dan yang lainnya, sehingga Casey yang menyebut nama lengkapnya tidak berpengaruh. Kemudian Hedwig memberikan kendali kepada Dennis dan Patricia agar mereka memunculkan kembali The Beast. Casey kemudian mengambil senapan yang ada di lemari kata Kevin sebelumnya. Casey kemudian mengunci dalam dirinya di sel. Dia menembak The Beast yang hanya membuatnya terluka ringan. Dan yang lebih menakutkannya lagi, The Beast berusaha menghancurkan jeruji besi sel tersebut. Namun, ketika The Beast melihat bekas luka di tubuh Casey, yang mana The Beast menganggap Casey murni, dan akhirnya bebas karena tujuannya hadir untuk membebaskan impure atau najis dari dunia ini. Impure ini adalah remaja yang tidak merasakan penderitaan atau kesusahan mereka di masa lalu. Kemudian, Casey pun berhasil dievakuasi dan ketahuan dia disekap di Philadelphia, tempat di mana Kevin bekerja. Di akhir cerita, seseorang bercerita tentang kesamaan seorang kriminal dengan kursi roda yang pernah dipenjara 15 tahun sebelumnya. Tapi, dia lupa julukannya itu. Kemudian, seseorang yang duduk di sebelahnya menjawabnya dengan Mr. Glass. Rupanya, dia adalah David Dunn. Dan film Split 2014 kini pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya.